Rombongan terakhir atlet Paralimpiade Tokyo dini hari tadi tiba di tanah air disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Menpora mengaku bangga atas prestasi para atlet yang jauh melebihi target yang ditetapkan. Menpora Zainuddin Amali menyambut langsung kepulangan kloter terakhir kontingen Indonesia untuk Paralimpiade Tokyo di Terminal 3 Bandara Udara Soekarno-Hatta dini hari tadi. Kontingen tersebut terdiri dari 15 atlet termasuk Leani Ratri Oktila bersama para pelatih, ofisial, serta pejabat NPC Indonesia. Menpora Zainuddin Amali mewakili pemerintah menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih kontingen Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020 dengan membawa pulang 9 medali. Prestasi tersebut melampaui target dari pemerintah dalam desain besar olahraga nasional. Dan alhamdulillah target-target yang ada tercapai bahkan terlampaui. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum NPC Pak Syai Marbun atas raihan prestasi kepada para pelatih dan khususnya kepada para atlet semuanya. Sementara itu, peraih 2 medali emas Leani Ratri Oktila menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menpora Zainuddin Amali beserta jajarannya atas dukungannya kepada para atlet. Ya, luar biasa banget ya Mas, memang dari tahun 2013 saya pertama masuk di Para. Saya benar-benar merasa disetarakan di masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Saya sangat mengucapkan terima kasih karena kami bisa benar-benar berlatih dan merasa disamain. Juga terima kasih juga sama media yang terus mengekspos kita walaupun kita di sana fokus bertanding, tapi ketika kita ada waktu kita buka sosial media, kita merasakan masyarakat sangat mendukung di sana. Dalam Paralimpiade Tokyo 2020, Indonesia berhasil menempati peringkat 43 dengan perolehan 9 medali, yakni 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Hasil tersebut jauh lebih baik dibanding Paralimpiade Rio de Janeiro, di mana Indonesia menempati posisi 76 hanya dengan 1 medali perunggu. Capaian atlet-atlet Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020 melampaui target. Salah satunya penyumbang medali adalah Leani Ratri Oktila yang berhasil meraih 2 medali emas dan juga 1 medali perak. Ya, dan bagaimana perjuangan Leani bisa meraih prestasi gemilang di Tokyo? Kita akan berdialog langsung bersama dengannya di petang hari ini di Klik Indonesia Petang. Langsung saja kita sapa Leani yang sudah terhubung bersama kami melalui Zoom. Selamat malam, Mbak Leani. Halo, selamat malam, Kak. Ya, sebelumnya kita ucapkan selamat terlebih dahulu atas prestasi dan capaiannya yang sudah mengharumkan nama bangsa. Amin, terima kasih, Kak. Ya. Dan kemarin Anda berhasil membawa 2 emas dan 1 perak sekaligus. Bagaimana rasanya bisa mencapai prestasi sedemikian gemilang? Perasaannya ya sangat bersyukur, bangga. Akhirnya latihan saya selama ini di Solo juga berkat semua pelatih, NPC Indonesia dan pengurus itu nggak sia-sia karena saya bisa menampilkan yang terbaik di Paralimpik kemarin. Ya. Baik, Anda kan juga bermain di 3 nomor sekaligus ya? Jika 3-3-nya masuk final seperti di Tokyo, lalu apakah tidak capek begitu menjalani pertandingan untuk 3 nomor itu, Mbak Leani? Capek pasti, capek. Cuma kan kita sebelum bertanding kemarin, saya pelatih juga sudah menyiapkan program segala rupa, terus juga udah simulasi beberapa kali untuk menyiapkan bahwasanya kalau saya main bahkan lebih 3 kali dalam sehari. Jadi kita udah simulasi terlebih dahulu selama di Platnas. Ya, sebetulnya ketika bermain di laga yang itu adalah dunia seperti Paralimpik kemarin, tantangannya kan tidak hanya di fisik begitu ya, tidak hanya kekuatan fisik seperti yang ditunjukkan oleh Mbak Leani, tapi juga harus juga punya kekuatan mental gitu, tahan banting dan tidak grogi. Mental. Itu bagaimana ya persiapannya begitu, dan juga bagaimana kiatnya untuk bisa menghadapi kondisi seperti itu. Kalau untuk mental di bertanding benar sih Mbak, kita kan juga bukan hanya fisik yang dibutuhkan, mental juga berpengaruh besar di pertandingan. Cuma waktu pertandingan kemarin saya berusaha mengendalikan diri sendiri, saya anggap pertandingan ini seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, apalagi saya memang ketika saya bertanding, saya hanya fokus di game yang saya mainkan, jadi saya nggak menghiraukan
bagaimana euforianya di luar sana, saya hanya fokus di pertandingan itu. Itu cara saya untuk mengendalikan diri ketika di lapangan. Baik, lalu bagaimana Anda melihat mengenai peta persaingan di cabang para badminton mungkin secara umum di dunia saat ini? Untuk di cabang para badminton yang saya lihat sekarang ini sudah cukup pesat untuk negara-negara lain karena mungkin memang Paralimpik sudah mulai ada cabur para badmintonnya, jadi di negara-negara lain sangat maju cepat, pesat. Tapi kita memang untuk saat ini kita memang masih di atas kalau menurut saya. Cuma untuk kedepannya kita memang harus lebih safety lagi atau paling tidak harus ada regenerasi karena negara-negara lain juga pasti pengen berjuang untuk bisa masuk Paralimpik berikutnya. Ya, Mbak Leani, selama ini atau sejauh ini bagaimana menurut Anda perhatian yang diberikan pemerintah terhadap atlet-atlet yang bertanding di Paralimpik, atlet-atlet kita yang luar biasa ini yang berkebutuhan khusus di event-event terutama event-event internasional seperti yang baru saja dilalui oleh Mbak Leani? Sangat luar biasa ya Mbak, perhatian pemerintah saat ini yang saya alami, apalagi di saat saya waktu masih mengejar peringkat atau mempertahankan ranking saya waktu itu mengikuti single event. Bahkan pemerintah, Presiden juga Kemenpora selalu mengingatkan kita perhatian sama kita untuk mengikuti single event agar kita bisa mengikuti kualifikasi Tokyo. Jadi perhatian pemerintah kalau menurut saya untuk atlet itu sudah lebih dari cukup. Ya. Mbak, salah satu tantangan juga di saat pandemi ini kan banyak kegiatan latihan dan sebagainya yang kemudian dikurangi ataupun dibatasi. Lalu bagaimana caranya Mbak Leani untuk tetap mempertahankan agar performanya itu tetap bisa baik begitu penampilannya? Mbak Leani? Halo? Ya, Mbak Leani, saya ulang lagi ya, yang terakhir tadi pertanyaannya adalah di saat pandemi COVID-19 ini, latihan maupun juga pertandingan-pertandingan banyak yang kemudian dibatalkan dan begitu juga dengan latihan banyak yang dikurangi. Tapi sebagai atlet, Anda tentu harus menjaga performa agar tetap bisa konsisten begitu ya. Itu bagaimana upaya yang dilakukan agar bisa tetap menjaga konsistensi dari performa itu? Event-event banyak dibatalkan, mungkin saya dan sebagian atlet-atlet kecewa, apalagi kita kemarin. Halo? Baik. Ya. Bisa didengar ya? Ya, Mbak. Baik, Mbak Leani, ini kan sudah sesaat lagi akan dipanggil Presiden ya. Kira-kira apa yang akan disampaikan dan seperti apa perasaannya? Ucapan terima kasih yang pasti kepada Bapak Presiden atas selama ini sudah perhatian sama kami, atlet nasional Paralimpik Komite, sudah sangat memenuhi setiap kebutuhan kami sehingga jadi atlet-atlet Paralimpik ini bisa berlatih dengan nyaman, bisa dengan percaya diri, kita berlatih karena fasilitas dan semuanya sudah terpenuhi. Baik, terima kasih banyak Mbak Leani Ratri Oktila sudah bergabung bersama kami. Tentu kita berharap prestasi atlet Paralimpiade Indonesia akan gemilang juga nanti di Paris 2024. Terus maju dan berkembang ya. Terima kasih Mbak Leani Ratri Oktila dan sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman. Selamat malam. Malam.